Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata Kiai Muallif di dalam kitab Jami'ul Usulil Auliya menerangkan bab perjalanan. Perjalanan yang pertama adalah thariqun ilallah, perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak terlepas akan menjalankan syariahnya, peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah wa Rasulih kepada hamba dan umatnya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan percaya mengimani apa yang disampaikan dan apa yang didatangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sering banyak, bagaimana wudhu kita supaya baik, bagaimana sholat kita supaya baik, bagaimana sholat kita supaya khudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan, saya pribadi kalau takbiratul ihram pertama kali yang merasa menghadap kepada Allah, tapi ketika di tengah-tengah belum sampai Fatihah masih baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu pikirannya sudah kemana-mana. Ada yang pasar sepi, ada yang panennya belum jadi, ada sawahnya kurang air, walhasil macam-macam pikiran itu macam-macam. Yang tadinya lupa di waktu sholat itu kilingan, ingat. Ini tadi kunci itu dicari setengah mati, bahkan sudah menyalahkan, marah-marah. Begitu sholat ingat di bawah bantal ini kira. Nah itulah, itu godaannya orang waktu sholat. Nah siapa yang tidak ingin kita melepaskan itu semuanya, betul-betul khudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau hadir pasti bukan untuk membanggakan dirinya, justru pendekatan diri kita kepada Allah SWT semakin menambah kefakiran kita. Apakah kita kalau sudah menghadap Allah Ta'ala kayak mau nagih hutang? Saya sudah baca sekian, saya sudah khataman Quran, itu pahala semuanya bagus, luar biasa. Tapi seolah-olah kayak kita mau nagih sama Allah Ta'ala. Seandainya kita ini dikasih bacaan oleh ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada kesampingan itu untuk hajat, supaya dagangannya maju atau pertaniannya baik, belum diijabah, katanya ndak mandi, ndak mempan. Sing ora mempan ku awakmu apa dongane? Nah, dongane mustajabah.
sing gawa ora mustajabah. Wong tangane kotor kok njaluk roti, cuci dulu tangannya baru nrimo rotine bersih. Ora ngoten itu diantaranya sing gampangan ae. Nah semuanya itu mempunyai tarik. Kalau tidak didukung hati kita ini selalu ingat kepada Allah, bagaimana kita akan ingat zikir saja tidak pernah. Inilah pentingnya orang berzikir kepada Allah, bukan sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah terus Allahu Allah, supaya kita itu diingatkan. Sing paring rezeki sapa? La ilaha illallah. Sing paring kesehatan siapa? La ilaha illallah. Yang paring segala, memberi segalanya, la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, kepada kemulah kami menuju dan ridhomulah yang aku selalu minta. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Siapa yang maha melihat? La ilaha illallah. Siapa yang maha mendengar? La ilaha illallah. Kalau kita merasa itu semuanya dengan syariatnya kita sudah dijalankan, dunia ini aman, tidak macam-macam. Karena apa? Karena kita melihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Malu rasanya kalau kita berbuat maksiat. Karena apa? Didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah thariqah pertama. Thariqah kedua, tadi yang saya sebutkan, muraqabah kita sejauh mana, pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala sejauh mana. Apa cukup 5 waktu saja, assalamualaikum, assalamualaikum, amin, selesai, mencolot. Nah umpamanya ini. Nah kita tanya, muraqabah kita sejauh mana? Umpama apa wiridan ba'da sholat itu ono cekelane, ono dalile, bukan masalah ada dalilnya dan tidak. Saya itu masih butuh marang Allah Ta'ala. Butuh saya kepada Allah Ta'ala bukan di dalam sholat saja, di luar sholat pun kita masih butuh kepada itu. Sing ora butuh karo Allah Ta'ala sapa? Loh inilah, di sini muraqabah ini pentingnya di situ, untuk selalu kita merasa butuh betul kepada Allah Ta'ala, sehingga kita tidak mengo, kita tidak berbelok kepada selain Allah Subhanahu, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita berbelok menujunya jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dadak belok. Nah inilah yang membahayakan dalam kita semuanya. Maka perlunya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang tidak ingin dekat kepada Allah Ta'ala? Mestinya ingin dekat sama Allah Ta'ala, tidak? Ingin, terutama dalam mati, dalam sekaratul maut khususnya, dalam keadaan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya muraqabah. Itulah, maka dari itu di sini keterangan bab muraqabah dengan thariqah itu tadi yang disebutkan 3 hal perkara thariq. Ini pentingnya untuk kita mempelajari dan lain sebagainya. Kalau kita sudah muraqabah, pasti kasih sayang kita akan muncul, bukan untuk pribadi saja. Dalam Fatihah kita kepeduliannya kepada umat luar biasa. Dengan Ikhwanul Muslimin itu sendiri luar biasa. Contohnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bukan saya. Peduli kepada al-muslimin. Itulah hebatnya dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul kasih sayang dan lain sebagainya. Karena apa? Sebab muraqabah. Nah kalau sudah muraqabah selalu akan apa? Bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang penting. Kalau selalu kita cermin kepada Rasulullah, kita ingat Rasulullah tahu ngomong jelek enggak, tahu ngumpat sama orang atau tidak. Malu rasanya kalau kita jadi tukang ngumpat wong, ngonek-ngonek ke wong. Sebab apa? Rasulullah tidak mencontohi yang demikian. Malu mestinya. Telinga kita juga, kita bercermin kepada Rasulullah.
Untuk bekal apa? Dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita ini ada filternya tidak? Kalau telinga kita itu ada filternya, ini ada berita yang mau mengacaukan dan lain sebagainya untuk pecah belah umat, pecah belah bangsa ini, telinga kini menjadi filter, bisa menepis. Inilah lisan apalagi. Nah, maka dari itu pentingnya muraqabah akan menambahkan kita dekat kepada Allah Ta'ala, dan tidak terlepas dekat kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita besok dikumpulkan almar'u ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Allah, lita'arafu, saling mengenallah, lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binta Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Arti bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib, yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi, Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Abah Alwi ini. Oke, makanya saya terlenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah selai, kayak gitu.
Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Suatu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya, saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita ini ahlul bait, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Secara bahasa, secara lugah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah, orang yang serumah dengan Roma Irama, itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak siapa? Anak saya siapa aja? Ridho, Debbie, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma, tapi dzurriyyah Roma, turunan Roma, betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Faham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan, itu bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyah. Paham nggak sampai di sini?